أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan mulazamah kita pada kitab Al-Usulul Thalathah, dan kemarin terakhir kita berada dalam pembahasan Al-Aslul Awwal, Ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada perkataan muallif ana wahidun min dalikal alam, atau sampai pada yaitu wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar sampai wa man fihinna wa ma bainahuma. Sekarang sebelum dilanjutkan materinya, ada yang mau store seperti biasanya? Ya, silakan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Naam, tafadhal, man yaqra? Siapa yang baca? Syekh Adi. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi. Boleh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah wa min makhluqatihi as-samawati was-sab'u wa man fihinna wal ardu was-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yusil lailan nahar yatlubuhu haditha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini adalah dalil yang disebutkan oleh muallif pada perkataan beliau, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-lailu wan nahar, yaitu siang dan malam, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Beliau menyebutkan perkataan ini, dalilnya ada dalam surat Fussilat ayat 37 yang disebutkan dalam matan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa min ayatihi. Ya, beliau mengatakan min ayatihi, di sini juga wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah, ayat apa ini? Yang dimaksud di sini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat Allah ada dua. Kemarin sudah saya sebutkan ayat Allah ada dua. Tanda, maksudnya ayat itu adalah tanda. Ya, tanda keberadaan Allah ada dua. Ada kauniyah, ada Qur'aniyah. Ya, kauniyah dan Qur'aniyah. Kauniyah maksudnya adalah yang berkaitan dengan ciptaan. Adapun Qur'aniyah adalah Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah. Kemudian disebutkan siapa Allah? Alladzi khalaqahunna, yaitu yang menciptakan langit, bumi, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, sembahlah Allah yang menciptakan semuanya jika kalian memang benar-benar ingin menyembah kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya selain Allah adalah makhluk, tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah penciptanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya,
Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini dalil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min makhluqatihi tadi. Kan tadi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya adalah lail, malam, nahar, siang, syams, matahari, al-qamar, bulan. Sudah terjawab dalilnya. Dalil yang kedua menunjukkan pernyataan beliau wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya adalah as-samawatus sab'u, langit yang 7, ya, wal aradhinas sab'u, dan bumi yang 7. Mana dalilnya ini di sini? Allah mengatakan inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ini dalil bagi kita bahwasanya penciptaan langit dan bumi berapa lamanya? 6 masa. Yaitu 6 masa. 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala naik lagi bersemayam di atas arsy. Berarti mana yang lebih dahulu diciptakan, arsy atau langit dan bumi? Arsy dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dulu, kemudian menciptakan langit dan bumi, turun untuk menciptakan langit dan bumi, itu mastawa 'alal arsy, kemudian kembali ke arsy. Yughshil lailan nahar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan siang dan malam. Yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ya, semuanya asyams wal qamar, matahari, bulan, bintang, musakhkharatin bi amri, yaitu diperjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalqu wal amr. Al-khalqu itu adalah penciptaan, al-amru adalah pengaturan. Ini semuanya milik Allah. Al-khalqu kaitannya dengan penciptaan, al-amru kaitannya dengan pengaturan. Pengaturan apa? Pengaturan seluruhnya, termasuk menetapkan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, perintah dan larangan. Ini al-amr. Jadi kalau al-khalqu kaitannya dengan Allah adalah masalah penciptaan. Kita, pada diri kita ada 2 macam yaitu hak Allah. Pertama, kita adalah makhluk. Yang kedua, kita adalah yang diatur, bukan pengatur. Jelas ya? Jadi Allah al-khalq, maksud dari di dalam ayat ini adalah penciptaan, semuanya diciptakan Allah. Al-amr, semua adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita hanya bagi Allah lah penciptaan, enggak ada pencipta selainnya. Dan hanya bagi Allah lah pengaturan, enggak ada pengatur selain Allah. Berarti kalau diterapkan al-khalqu berkaitan dengan ayat apa? Kauniyah atau Qur'aniyah? Al-khalqu penciptaan kauniyah. Al-amr Qur'aniyah. Al-amr Qur'aniyah, kaitan dengan perintah dan larangan. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maka maha berkah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wasil berikutnya. Summa qala ma'alif wa ta'ala wa rabbu huwal ma'bud wal dalilu qawlu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Terus Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadati. Ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini war-rabb huwal ma'bud. Ini pengetahuan bagi kita ya. Yang dimaksud Rabb adalah ma'bud. Kemarin Rabb apa maknanya Rabb? Masih ingat Rabb ar-Rabbu mencakup Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Ar-Razik. Al-Malik apa artinya? Pemilik. Ar-Razik pemberi. Terus Al-Mudabbir pengatur. Terus Al-Khaliq pencipta. Boleh ini dikerucutkan 3. Ar-Razik masuk dalam Al-Mudabbir. Ar-Razik pemberi rezeki masuk dalam kepengaturan. Pengaturan Allah termasuk memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan semuanya. Mengerucutnya di 3. Pemilik, pengatur dan pencipta. Jika Rabb itu pemilik, pengatur, pencipta dikaitkan dengan alam Rabbul Alamin, maka terkandung yang keempat juga, yaitu Al-Ma'bud, yang disembah. Saya ulang, Rabb memang maknanya 3, pemilik, pengatur, pencipta. Jika dikaitkan dengan alam, yaitu makhluknya semuanya, maka Rabb tadi masuk makna yang keempat, yaitu Al-Ma'bud, yang disembah. Kok bisa, dari mana? Penulis mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah Rabb kalian. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Mencipta. Kita garis bawah ya, mencipta sudah disebutkan oleh Allah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan generasi sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Baru disebutkan apa? Mencipta. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaan, dan langit sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari atas langit. Ini perbuatan ini apa semuanya? Mengatur kan? Bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan, kemudian turunkan hujan. Maka disebutkan lagi pengatur. Orang yang mengatur dan mencipta pasti dia memiliki, kan begitu? Sudah semuanya sudah sempurna. Kemudian fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Allah juga mengeluarkan rizki dari dalam tanah lewat hujan tadi. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Baik, kita baca tadi yaitu penjelasan Ibnu Katsir oleh Syekh, disebutkan di sana qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya', pencipta semua ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak diibadahi. Sudah? Pencipta semua ini dari ayat 21 dan 22. Tadi disebutkan Allah yang menciptakan kalian, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan, menurunkan hujan, menumbuhkan rezeki. Ini semuanya apa? Penciptaan, pengaturan dan kepemilikan Allah.
semuanya perbuatan Allah ini yastahiqqu lil ibadah, maka Allah berhak disembah. Artinya jika ada yang mampu menciptakan, ada yang mampu menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan, menurunkan hujan, menumbuhkan biji jadi makanan, maka dia berhak disembah. Adakah yang bisa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Maka ini menunjukkan kita menyembah Allah ini sangat ilmiah, ya, sangat mendasar, bukan doktrin. Kita menyembah Allah karena Allah yang berhak disembah. Mana buktinya Allah berhak disembah? Kita diciptakan, ya, kemudian bumi ini fasilitas semuanya dari Allah. Kenapa kita menyembah selain Allah yang tidak menciptakan, yang tidak memberikan fasilitas dan tidak memiliki, nggak berhak disembah. Maka Ar-Rabbu tadi, yaitu pengatur, pemilik dan pencipta, itu adalah Al-Ma'bud. Dia adalah yang berhak disembah. Maka kita tarik kesimpulan lagi kaidah bahwasannya tauhid rububiyah, tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, meyakini Allah pencipta, meyakini Allah pemberi rizki, meyakini Allah menghidupkan, mematikan dan semuanya, maka nggak cukup sampai dia menyembah hanya kepada Allah. Oleh karenanya musyrikin Quraisy tidak dikatakan mukmin, padahal di dalam Al-Quran mengatakan Allah, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Untuk rububiyahnya mereka sudah menerapkan, tapi apakah dikatakan dia sudah beriman? Belum. Sampai konsekuensinya ke uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah dan meniadakan seluruh berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, mereka prakteknya musyrikin Quraisy menyembah Allah plus menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan 360 patung lainnya di Ka'bah. Jelas ya. Maka kaum muslimin sekarang jika dia meyakini pemberi rizki adalah Allah, maka nggak boleh dia ke kuburan, maka nggak boleh dia menjadikan perantara-perantara untuk meminta rizki selain Allah. Ketika ditanya, loh kenapa? Jawabannya tadi, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan fasilitas di dunia ini kepadamu, dan Allah yang memilikimu. Buktinya kalau kamu ajalmu sudah selesai, Allah ambil kembali miliknya. Apakah dengan hal ini semua pantas kita menyembah kepada selain Allah dengan berbuat syirik kepada Allah? Nggak pantas. Ya, sampai Allah menantang nanti pada ayat berikutnya, jika ada yang mampu mendatangkan Al-Quran satu ayat saja, atau mampu menciptakan hanya seekor lalat, maka dia berhak disembah. Tapi siapa yang bisa? Gak bisa. Naam. Wa anwa'u, tadi sudah dibaca, wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah allati amara Allah biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Atau ini berkaitan dengan ibadah, insyaallah kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sekarang sudah saatnya evaluasi, ujian. Silahkan dicatat. Mau pertanyaannya sedikit atau banyak? Kalau sedikit jawabannya banyak, kalau banyak jawabannya sedikit. Nomor 1, sebutkan biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Sebutkan biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nomor 2, tunjukkan teks dalam kitab yang menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Tunjukkan teks dalam kitab yang menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Nomor 3, apa maksud perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah? Apa maksud perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah? Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Nomor 4. Nomor 5. 4 atau 5? 4. Jangan korupsi. Ya. Tunjukkan dalil secara rinci perkataan Al-Bukhari babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian nomor 5. Ya. Cantumkan lafaz. Boleh tunjukkan lafaz atau cantumkan lafaz yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasulullah beserta dalilnya. Nomor berikutnya, sebutkan lafaz yang menunjukkan pengertian syirik menurut penulis. Gampang-gampang loh, ya kan? Tinggal ngurut nodok. Berikutnya, tunjukkan dalil mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sebutkan berikutnya, nomor berikutnya, sebutkan teks yang menunjukkan
wajibnya ikhlas dalam beribadah. Wajibnya ikhlas dalam beribadah. Kemudian nomor berikutnya, nomor berapa sekarang? Oh, belum 20 ya. Baik, berikutnya sebutkan teks yang menunjukkan apa itu al-usulut tsalatsah. Berikutnya sebutkan teks yang menunjukkan siapa Allah. 10. Sekarang tadi sudah 10. Cukup insyaallah ya. Ada yang ditanyakan silakan. Ini sudah sepertiga kitab, tinggal 2/3 lagi. Sudah berapa kali pertemuan? 7. Ya harusnya sudah separuh harusnya. Ya enggak apa-apa. Berarti kita ada 20 pertemuan menyelesaikan kitab ini. Ujiannya 3 kali. Ini ujian yang pertama. Nanti sepertiga berikutnya dan sepertiga berikutnya. Ini sepertiga pertama, sepertiga kedua dan sepertiga terakhir. Baik. Nanti mau dijawab di mana? Di grup atau dikumpulkan?